ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allahi la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wansur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul alam wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Al-ayah wal makna wallahu a'lam bil muradih. Wa qala aidan fi ayatil ukhra wa itta'adana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Al-ayah wal makna wallahu a'lam bil muradih. Amma ba'd. Hadirin masyiral muslimin, ibu-ibu jamaah Majlis Ta'lim Nurul Ikhlas Kota Cilegon yang saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji sebagai kalimat yang paling pantas ketika kita mau mulai ngaji. Mari kita persembahkan kehadirat Ilahi Rabbi. Syukur sebagai ungkapan rasa syukur atas nikmat-nikmat yang telah Allah limpahkan kepada kita. Mari kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur. Karena pada hakikatnya Allah lah yang Maha mengatur, sehingga dalam kesempatan yang berbahagia ini kita bisa berkumpul bersama-sama di masjid yang mulia ini dalam rangka ta'liman li talabul ilmi. Mudah-mudahan kedatangan kita ke tempat ini akan menjadi saksi nanti di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat ma'asalam ay makrunatan bit ta'lim. Semoga tercurah kepada junjungan kita baginda yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat dan para pengikutnya, termasuk kita yang hadir di tempat yang berbahagia ini. Amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Belum ada yang kenal dengan saya, Bu ya? Belum ya, Bu ya? Tadi kata Bu Ustazah katanya tak kenal maka tak sayang. Betul ya, Bu ya? Tak kenal maka tak sayang, kalau tak sayang maka tak cinta, kalau tak cinta maka tak jadi. Tak jadi apa, Bu? Ngajinya yang gak jadi, Bu. Nah, makanya untuk mendahului pembicaraan, saya pun juga ingin memperkenalkan diri dulu biar lebih akrab, Bu Haji ya. Ngajinya mah nantilah belakangan, tapi insya Allah sudah dicatat. Kenalan aja dulu. Nama saya siapa? Nama teh Ujang Zainal Mutaqin. Iya, kalau diraba orang mana saya pasti sudah pada nyangka. Orang mana tuh, Bu?
orang USA, orang Sunda asli. Iya, lahir di Sukabumi di daerah Cibadak. Di sana saya lahir, jalan alternatif ke Pelabuhan Ratu. Kalau ada yang mau jalan-jalan, nanti telepon saya aja, kita mampir di kampung saya. Saya tempat tinggal di mana? Daerah Cigading. Cigadingnya Cigading gede. Kebetulan punya ibunya anak-anak di sana. Alhamdulillah ibunya anak-anak baru satu. Iya, alhamdulillah. Dan insya Allah mudah-mudahan satu sajalah. Ya, mudah-mudahan. Kecuali kalau ada takdir mah ya nggak bisa nolak saya itu. Kerja saya di mana? Di kantor Kementerian Agama Kota Cilegon. Tugas dan fungsi saya sebagai apa? Penyuluh penerangan agama Islam untuk Kecamatan Jombang. Ngantornya di mana? Di kantor KUA Kecamatan Jombang. Tetapi beda saya ya begini, ketemu dengan ibu-ibu karena tugasnya juga penyuluh penerangan agama Islam, ya majelis taklim, pengajian. Makanya alhamdulillah ketemunya sama remako lagi sama Nelly, nenek-nenek lincah. Tapi alhamdulillah barokah. Sehingga istri saya syukur katanya si Ayan mah ketemunya sama ibu-ibu majelis taklim. Coba kalau sama mahasiswa bahaya. Alhamdulillah saya bisa ketemu, bisa silaturahmi dengan ibu-ibu. Mudah-mudahan ini bukan yang pertama dan yang terakhir. Di tempat lain kita ketemu. Kalau ngelihat saya tolong disapa, karena saya mengingat orang segini banyak rada susah. Tapi kalau ibu mengenal satu kan insya Allah berkahnya silaturahmi seperti ini barangkali Bu ya. Cukup barangkali ya itu ya Bu ya. Kalau perkenalannya, kalau ada ibu mau konseling tentang hal-hal yang bersifat keagamaan, insya Allah, karena memang tugas dan fungsi saya adalah penyuluh penerangan agama Islam. Gitu. Sering yang datang tiba-tiba datang ya, si perempuan lagi nangis-nangis saja. Kenapa Bu itu? Katanya suami saya main serong tiba-tiba. Ibu-ibu hadirin sekalian yang saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kalau ujang kok orang Sunda lah Bu ya. Zainal itu apa? Zainal artinya apa? Bukan kayak Rita Sugiarto, Zainal, bukan itu. Tapi Zainal saya itu adalah Zainal perhiasan. Maknanya Zainal, Zain. Jadi ujang ke orang Sunda, Zain itu perhiasan, muttaqin itu adalah orang-orang yang bertakwa. Orang tua dulu inginnya ini laki-laki orang Sunda pengen jadi perhiasan orang-orang yang bertakwa. Begitu pengennya mah. Amin ya Allah ya Rabbal. Ibu hadirin sekalian yang saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi untuk mendorong kita untuk mau datang ke majelis taklim, saya ingin mengatakan sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena jangan-jangan baju-baju ibu-ibu yang sekarang dipakai ini, kerudung ibu yang sekarang dipakai ini, kacamata ibu sekarang yang dipakai ini, duduknya ibu di tempat ini yang nanti akan menjadi saksi di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal. Kok bisa begitu Pak Ujang? Nih hadisnya. Rasul katakan dalam sebuah hadis, man salaka tariqan ilal ilmi salallahu ta'ala tariqan ilal jannah. Ada yang ngerti enggak? Boten ngertos. Laku lagi saya harus boten ngertos gitu. Lah pulang bae, jadi boten ya. Nggih. Masya Allah, kalau paham ini semua, maka yang hadir di majelis taklim itu bukan nenek-nenek saja Bu. Bahkan anak-anak muda pasti akan mau datang ke majelis taklim. Kenapa? Allah Rasulnya katakan, man salaka tariqan ilal ilmi sahalallahu ta'ala tariqan ilal jannah. Man sopo uwong sahajalma, siapa orangnya, sinten saos, man salaka kang berjalan yasin man, sing ayun melangkahkan kaki berjalan dari rumah sampai ke sini, man salaka tariqan ilal ilmi, jalan menuju majlis ilmu. Yang namanya majlis ilmu itu tidak usah berbanyak beribu-ribu orang, 3 orang, 4 orang ngumpul kita. Hari hukumnya ini teh non ada tasdidnya apa sih? Oh gunah itu tuh. Nah itu udah ngaji itu majlis ilmu. Maka Allah katakan sahalallahu ta'ala tariqan ilal jannah.
maka Allah akan memudahkan kepada orang tersebut jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pak Ujang, apa semua yang datang ke majelis ilmu bakal mendapatkan digampangkan oleh Allah jalan menuju surga? Insya Allah. Yang penting niatnya. Yang penting niatnya. Innamal a'malu binniyat. Karena sesungguhnya sesuatu itu tergantung. Ibu datang ke masjid niatnya dari rumah sudah pakai sendal jelek. Datang ke masjid rame-rame, wah kan nambah sendal bagus gitu. Lain niatnya datang ke masjid, tidak masuk dalam ibadah. Ya kan? Masya Allah. Makanya Rasul katakan innamal a'malu binniyat. Sesuatu itu tergantung niatnya. Emang ada gitu Pak Ujang yang datang ke majelis taklim nggak punya niat untuk ngaji? Mungkin ada. Kalau di sini mah tidak ada, insya Allah. Di tempat lain. Di tempat lain mah niat orang datang ke majelis taklim itu yang pertama pengen buncir. Apa katanya itu pengen buncir? Pengen betenge kenyang. Ditawarin dari rumah juga, Bapak Ibu makan dulu atau enggaklah nanti juga di tempat pengajian ada makanan. Salah itu niatnya itu. Pengen muncir itu. Di sini mah nggak ada, ini mah gambaran. Yang kedua, ada yang datang ke majelis taklim itu niatnya cuma pengen ngedahdir. Tahu nggak ngedahdir nggak Bu? Ngedahdir tahu nggak? Kalau iya kan? Itu boleh nggak? Iya. Dikira kubu muntir si horeng cirama-rama. Dikira nunduk lagi berpikir nggak taunya lagi ada di atas celana Allah. Bu ngerti? Nggih. Bu ngertos? Nggih. Napa Bu? Kira ngedahdir itu namanya itu. Enggak gitu. Di sini mah nggak ada. Di sana jauh. Yang berbahaya daerah Sukabumi Bu. Lagi ngaji nenek-nenek babudu. Tahu babudu ya? Wudu toharo. Kan kalau di Sunda mah Bu Haji di sini banyak ada orang Sunda nggak? Ngerti nggak? Ada ya. Kalau di Sunda kan kalau nerangin bab wudu aja di nadom dilaguin. Bardo wudu aya genep sadayana. Hiji niat kadua ngombah beungeutna. Tilu ngombah leungeun dua jeung sikuna. Opat musab saeutik tina sirahna. Lima ngombah suku dua tepi kana. Mumuncangan tartib rukun kagenepna. Ngerti tak? Enggak, sabodo ah. Nah itu fardu wudu katanya gitu. Yang hadirnya seperti ini, neli-neli aja Bu Haji. Barang kedengaran yang keempat itu musab sirah saeutik gitu kan. Karena ada nenek-nenek sambil ngantuk kedengarannya ngosap sirah anu letik katanya gitu. Atuh udah hancur badut. Makanya kalau ngaji jangan terkantuk-kantuk. Bukan. Yang ketiga, orang datang ke tempat seperti ini itu niatnya ya tadi pengennya pengen buncir, yang kedua pengen dahdir, ketiganya pengen naksir dan ditaksir. Jangan salah. Ya di sini mah neli-neli doang yang datang. Barang di tempat lain mah Allah karim. Lagian tidak menutup kemungkinan yang datang ke juga di majelis taklim itu. Barang lagi keseharian mah kesehariannya pakai baju di rumah juga, pakai daster yang sudah bolong-bolong. Iya kan? Barang pergi ke majelis taklim punya baju yang paling bagus, paling mahal. Dinggo dipakai, iya kan? Wah kata bapaknya, kenapa Bu pakai baju ini? Ini baru Pak, biar kelihatan yang lain. Allah karim, niatnya mau ngaji cuma cotton mali, hilang pahala ngajinya itu, iya kan? Hilang itu Ibu. Jangan sampai. Biasanya mah punya harta sedikit ya apa ditaruh aja di lemari, barang mau ngaji punya gelang segede rantai kapal juga dipakai.
Tapi di sini emang nggak jauh. Ini jangan sampai. Yang keempat, niatnya datang ke majelis taklim itu ingin berpikir dan berpikir li'a'la kalimatillah wa limardatillah. Yang seperti apa itu? Orang yang datang ke majelis taklim, dia untuk berpikir, mikir, taklim untuk menegakkan Allah, untuk agama Allah, untuk mencari keriduan Allah Subhanahu wa taala. Yang seperti apa yang seperti ini? Mudah-mudahan kita masuk dalam kategori yang itu. Yang ini adalah sejak berangkat dari rumah dia sudah berniat, inni tawakkaltu 'ala Allah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil. Sudah belum niat dari rumah? Iya, di sini mah sudah aja lah. Iya, ketimbang itu mah sudah aja. Tapi nanti mah diperbaharui. Tek, langsung kita niat lillahi ta'ala. Langkah pertama dicatat oleh Allah. Sebelum berangkat suami ada, assalamualaikum ya bibi, ya papa, kakek, abane, kulane ayun berangkat pengajian ke. Doakan kulane sing oleh ilmu sing bermanfaat. Tetep salaman ning suamene. Allah karim, dicatat langsung oleh malaikat itu. Ini mah mau ngaji berangkat sebodoh amat wong laki kita lagi megawe aja kita malunga-lunga bae. Pripun? Oh pamitan kari foto jebene. Engko warahaken ening bapak nire lamun teke ibune lagi pengajian bagus begitu. Ada HP, Pak, kulane aya pengajian. Nggih. Kenapa demikian, Bu? Untuk para istri-istri itu. Iya, wong ada syariatnya dalam agama, maka dalam syariatnya yang namanya perempuan itu kalau suaminya tidak mengizinkan, walaupun mau pergi ke majelis taklim, sebaiknya kan tidak. Iya kan? Tapi kalau punya suami yang melarang untuk majelis taklim, kelewatan be sama suami. Ya, jadi awalnya niat dulu kita datang ke tempat ini itu sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita menjadi bagian orang-orang yang datang ke majelis taklim masuk dalam kategori yang keempat, yakni litolabul ilmi wali maradatillah wali ala kalimatillah, ingin menegakkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Lanjut, tekan jam pinten nih gini biasanya, setengah 6 Bu Haji ya, setengah jam lagi baru pembukaan, ini sudah mau habis ini ya. Tapi tidak apa-apa, karena Allah tidak memandang kita dapat apa dari majelis ilmu, tidak. Kemauan kita, duduk kita di tempat ini itu. Coba ibu bayangkan, udah mah datang ke majelis ilmu, duduk di masjid, masuk ke sini, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, ya Allah bukakan pintu rahmat bagiku kan? Duduk ibu di sini, nawaitul an a'taqifa fi hadal masjidillahi ta'ala, Allah karim, sudah berapa ratus ibu pahalanya itu. Belum lagi tadi ibu baca Yasin. Yasin itu adalah Al-Quran, baca Quran itu hurufnya per huruf dibayar oleh Allah dengan 10 pahala kelipatannya. Kalau Yasin ada berapa huruf? Hitung ke dewek tat katanya. Dikali 10, makanya itu sudah berapa pahala yang dapat itu. Ya, perbaharui niatnya. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesuatu itu tergantung niatnya. Ibu hadirin sekalian yang saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu perintah Allah yang tadi saya katakan di pendahuluan, yang efek dan akibat dari perbuatan yang kita laksanakan itu adalah kembali ke kita, bukan kepada orang lain, adalah syukur nikmat. Betul Bu? Sejarah sudah membuktikan bagaimana Qarun ditenggelamkan dalam tanah, bagaimana Fir'aun dipendam di dasar sungai Laut Merah, bagaimana umat Nabi Lut diterpa dengan bah. Itu adalah buah dari ketidaksyukuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hal ini kita pun diperintahkan oleh Allah untuk senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Bahkan dalam ayat yang saya bacakan tadi yang pertama,
Allah katakan dalam firman-Nya surat Al-Baqarah ayat yang ke-172. Waskuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Bersyukur kamu kepada Allah kalau kamu betul-betul orang-orang yang beribadah kepada Allah. Cirinya orang yang beribadah itu indikator, ciri pertama pandai dia bersyukur kepada Allah. Lalu kemudian diungkapkan dalam ayat yang lain surat Ibrahim ayat yang ke-7. Ada yang hafal nggak? Ada yang hafal nggak surat Ibrahim ayat yang ke-7? Nah, itu kata Bu Haji, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kamu pandai bersyukur kepada Allah, maka niscaya nikmat itu akan Allah lipat gandakan. Dan jikalau kamu kufur atas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan, maka tunggu adab Allah yang maha pedih akan Allah timpakan kepada kamu. Nah, makanya dari itu dalam kesempatan yang berbahagia ini kita akan berbicara tentang apa itu syukur nikmat, bagaimana mensyukur nikmat, ya, bagaimana agar kita termasuk kepada golongan orang-orang yang syukur nikmat. Saya mau tanya sebelum saya bahas apa itu syukur. Si Ustadz mah nanya mulu, kita mengajinya Islam minggu harap mau mudah-mudahan deweke orang merene maning juga. Terima kasih, itu adalah syukur. Wenten maliboten. Ulama mengatakan yang namanya syukur itu adalah sorbul abdi bijami ima an'amallahu ta'ala. Tuh minimal nih pulang dari sini, oh itu syukur teh begitu tuh. Ya. Yang namanya syukur itu kata para ulama sorbul abdi bijami ima an'amallahu ta'ala, mentasarufkannya seorang hamba Allah terhadap seluruh kenikmatan yang diberikan oleh Allah disesuaikan dengan kehendak zat yang memberikan kenikmatan itu. Syukur itu kita sering kan mendengar sira pun dari oleh mengkonon pun syukur ga. Iya, hari begini itu syukur geng. Nah itu maknanya sorful abdi bijami makna Allah Ta'ala, mentasarufkan, mempergunakan apa yang Allah berikan kepada kita sesuai dengan kehendak Allah. Iya kan? Zat yang memberikan kenikmatan itu siapa? Allah. Apa kehendak Allah memberikan kenikmatan kepada kita? Jawabnya dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah katakan di situ, wa ma khalaqtul jinna, Allah tidak semata-mata Allah menciptakan jin wal insa dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dengan demikian yang namanya syukur itu mentasarufkan apa yang Allah berikan kepada kita disesuaikan dengan kehendak Allah, yakni apapun yang ada dalam diri kita kita gunakan untuk dalam rangka beribadah kepada Allah. Segala macam harus kita gunakan tasarufkannya di jalan Allah. Kalau kita menggunakan sesuatu untuk kemaksiatan itu bukan syukur. Ya, sehingga menurut Imam Al-Ghazali yang namanya syukur itu ada 3 bagian. Yang pertama syukur i'tiqad, yang kedua syukur lisan, dan yang ketiganya syukur perbuatan. Oh, makanya tadi saya katakan, oh, syukur itu apa? Terima kasih. Itu adalah syukur, betul syukur. Syukur apa itu? Syukur ucapan, hatur nuhun, ya, itu adalah syukur kita dengan lisan. Tapi syukur itu ada 3 aspek, 3 bagian. Syukur i'tiqadiyah, ketika kita mendapatkan milik dari Allah yang besar, bukan ngomong begini kita malah, kalau menurut gara-gara DWG mah kita orang bakal dapat iki, musyrik hakikatnya seperti itu.
Orang yang bersyukur itu ketika mendapatkan kenikmatan, alhamdulillah Allah sudah memberikan ini kepada saya. I'tiqad langsung kepada Allah. Itu mah wasilah saja. Itu mah wasilah. Segala macam itu adalah punya wasilah, hakikatnya dari Allah. I'tiqad Allah, keimanan kita bertambah. Setelah i'tiqad kita yakin ini dari Allah, lisan kita mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, senantiasa memuji Allah. Minimal habis tamat nikmat alhamdulillahirabbil alamin, habis salatnya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jangan ini mah habis salat likum dregdeg, likum dregdeg, kelingan bae ning Haji Muhyiddin sing wis haji telung balen. Masyaallah. Itu bukan orang bersyukur, itu kayak begitu tuh. Ya, orang bersyukur banyak memuji Allah. Minimal habis sholat minimal. Saya katakan buat apa ibu ngaji jauh-jauh, ilmunya tinggi-tinggi, yang habis sholat Assalamualaikum Gusti ya Allah. Sholatnya dipelihara bu ya, kita mah ya, insya Allah dipelihara, yang tartil. Lebih baik banyak dan panjang bacaan kita, tapi tartil daripada sedikit tidak tartil. Bacain setelah sholat itu, ya apalagi udah usia-usia seperti kita mah banyak memuji Allah setelah sholat itu. Dijaga terus wiridlah habis sholat itu minimal subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, istighfar yang banyak gitu ya bu ya. Rasul katakan dalam sebuah hadis maktu, hadis yang terpotong, beliau mengatakan dalam sebuah hadisnya, man tarokal wirda fahuwa kirdun. Ada yang ngerti enggak? Man tarokal wirda fahuwa kirdun. Barang siapa orang yang habis sholatnya tidak minimal wirid, baca subhanallah walhamdulillah, itu seperti kirit, seperti monyet. Coba aja lihat kalau habis makan kan langsung lari kan, nggak pernah dia mah berterima kasih dulu. Nah kita habis sholat titip, gitulah maksud saya. Satu tuh ya. Jadi syukur itu pertama ada syukur i'tiqad, yang kedua syukur bil lisan, yang ketiganya syukur bil arkan, syukur dengan seluruh anggota badan kita dan seluruh apa yang kita miliki, dengan seluruh apa yang telah Allah berikan kepada kita, itu adalah syukur. Jadi yang namanya syukur itu nasarufkan kita kepada Allah atas nikmat-nikmat Allah. Pak Ujang, emang apa yang harus saya syukurin? Banyak nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Bu ya? Nikmat Allah, ya Allah Gusti, kalau kita mah. Itu tadi teman saya dirawat di rumah sakit, beli oksigen satu hari entah berapa juta itu Bu. Padahal Allah mah menggratiskan kepada kita. Udara ini, ibu-ibu coba nggak ngedip 10 menit saja, merah-merah siram matanya. Ya, itu nikmat-nikmat Allah, ya kan? Nah, seluruh yang Allah berikan kepada kita memang tidak bisa akan terhitung Bu, karena Allah pun sudah mengatakan dalam ayatnya, wa in ta'uddu. Ada yang hafal nggak? Kalau yang hafal, apa yang saya kasihin ya gantinya ya? Pulpen aja ya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jikalau engkau menghitung-hitung nikmat yang telah Allah berikan kepada, niscaya kamu tidak akan mampu untuk menghitungnya. Bahkan kalau kamu sholat tiap hari tanpa ngapa-ngapain pun belum tentu itu terbayar nikmat yang telah Allah berikan kepadamu. Dari satu kedipan mata saja sudah tidak akan terbayar. La tuhsuha, tidak akan bisa menghitung. Lalu apa dong yang harus saya syukurin Pak Ujang? Kan banyak, begitu banyaknya. Kata Allah pun sudah katakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sehingga para ulama
mengkategorikan minimal dalam beberapa kelompok yang harus kita syukuri nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita itu. Yang pertama, nikmat yang harus kita syukuri kepada Allah adalah nikmat diniyah. Ini satu yang harus kita syukuri. Apa nikmat diniyah itu? Nikmat kita dapat hidayah, nikmat kita beragama Islam, nikmat kita beriman kepada Allah. Saya mau tanya, ibu sama Kangjeng Nabi, apanya Kangjeng Nabi emang? Wih, cucu cici tege wudu. Ya, tapi alhamdulillah kita mah dapat hidayah dari Allah. Karena itu nikmat dari Allah. Emang Abu Jahal, Abu Lahab siapanya Rasulullah? Dapat nggak hidayah? Tidak. Makanya itu hidayah iman dan Islam itu harus dipelihara. Iya kan Bu ya? Allah sudah katakan innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Wahai Muhammad, katakan wahai Muhammad, sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan petunjuk kepada orang-orang, tetapi Allah yang akan memberikan petunjuk bagi siapa orang yang Allah harapkan. Itu jelas itu. Berarti kita ini sudah termasuk kepada golongan orang-orang yang diberikan hidayah oleh Allah untuk memeluk agama Islam, beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus kita syukuri. Kalau tidak disyukuri, maka kata Allah, inna azabi lasyadid. Maka kalau syukur nikmat Allah kan ditambahkan. Persoalannya bagaimana mensyukuri nikmat keimanan, keislaman itu. Iya kan? Ini kita sudah menerima hidayah dari Allah. Kita sudah, alhamdulillah kita sudah memeluk agama Islam. Nikmat keimanan sudah diberikan oleh Allah kepada kita. Maka tasarrufnya wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Itu pesan pertama oleh Allah berikan kepada kita. Beribadah kepada Allah, jangan musyrik kepada Allah. Saya yakin kalau ibu-ibu jauh dari musyrik, mengakui Allah itu ada dua, mustahil. Tidak ada. Tetapi ketika ibu nonton TV, tiba-tiba ada Ki Joko yang tidak pinter-pinter. Ki Joko yang tidak pinter-pinter datang dia di tengah-tengah iklan, kehidupan suami Anda itu sebaiknya di laut karena begini. Ibu di hati, jangan-jangan iyo ya. Itu sudah musyrik kepada Allah kalau ibu yakini. Ya kan? Banyak itu. Kita lagi begini aja ada Mama Lioren. Itu kata ibu-ibu, kalau saya manggilnya Lioren. Iya kan? Bahwa nanti tahun ini adalah tahun kuda, maka akan begini. Allah karim. Ya Bu? Di sini mah tidak ada. Hati-hati maksud saya. Apalagi dengan kondisi kehidupan kita pada masa ini. Orang-orang berbondong pergi ke Kalimantan. Untuk apa? Menggadaikan akidah, hakikatnya itu. Hidupnya sudah nyaman, tentram, damai. Ibu ya, pergi ke sana menggadaikan akidah. Kalau kita mensyukuri nikmat Allah, pegang teguh wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Dikatakan musyrik kepada Allah itu ibu, pertama kalau dia mengakui Allah itu ada temannya, itu musyrik. Yang kedua, ada yang mengakui bahwa Nabi Muhammad SAW itu bukan Nabi yang terakhir, maka itu sudah keluar dari agama kita, dari Islam. Karena Islam itu sudah menyatakan wa khataman nabiyyin itu adalah Rasulullah. Maka yang ketiganya, kalau ada di kalangan kita yang mengakui ada kitab suci setelah Al-Quranul Karim, itu pun sudah keluar dari jalur Islam. Hati-hati zaman sekarang. Kalau kita mengaku beriman, kita bersyukur atas nikmat yang telah Allah, pegang teguh keimanan itu. Allah Muhammad Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu jelas bagi kita. Satu, nikmatnya itu adalah nikmat diniyah, nikmat keimanan yang harus kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara-cara
yakni mentasarufkan apapun yang telah Allah berikan kepada kita. Satu. Lanjut. Bener nih. Biarin capek. Nggak capek. Emang yang capek siapa? Allah. Kalau kata orang Sunda, man tarokal humor bahwa tereng sepuh, karena gitu. Ada yang ngerti nggak, Bu? Man tarokal humor bahwa tereng sepuh. Barang siapa orang yang tidak pernah humor, maka dia cepat tua. Orang usah humor mana kita tua banget. Ibu-ibu hadirin sekalian yang saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu, nikmat yang kedua yang harus kita syukuri setelah nikmat diniyah itu adalah nikmat fitriyah. Oh, ini nih. Nah makanya kalau nama anak itu ya nama Fitri bagus itu ibu. Jangan ini mentang-mentang di era modern. Guru ngasih nama ke anak Jackie. Waduh, makan karo gesek ya anaknya namanya Jackie. Nenggane gimana nenggane ngriki mah boten wenten nggih, boten wenten ngriki mah. Allah karim Muhammad Rasulullah. Doa itu anak kaya nama itu kan doa gitu. Mudah-mudahan kaya minimal diambil dari ayat-ayat Allah. Tapi jangan sampai salah juga saking tidak pahamnya ngambil nama anak dari Al-Qur'an, mentang-mentang dari Al-Qur'an ada kata Jahannam dikasih namanya ke anaknya jangan juga, nggak boleh. Ditanya dulu sama orang yang ngerti ini itu artinya apa gitu. Ya, hati-hati karena nama anak itu adalah doa. Nah, yang kedua, nikmat yang Allah berikan kepada kita yang harus kita syukuri itu adalah nikmat fitriyah. Yakni di sini dikatakan nikmat kehidupan dan kesehatan kita. Fitriyah itu Bu, yang pertama yang masuk dalam kelompok nikmat fitriyah itu adalah kehidupan dan kesehatan kita. Nikmat itu Bu dari Allah harus kita syukuri. Bagaimana mensyukurinya Pak Ustaz Ujang? Ya tadi dikatakan yang namanya syukur itu sorpul abdi bijam'i ma'anam Allah Ta'ala. Tasarufkan kehidupan kita, tasarufkan kesehatan kita untuk mencari keridhaan Allah. Kita lagi sehat, jangan nunda. Kalau mau ke majelis taklim, siapa tahu besok mah sudah tidak bisa. Siapa tahu besok mah ada halangan. Itu namanya syukur kita. Alhamdulillah ya Allah, saya sudah diberikan umur segini panjangnya. Mudah-mudahan ya Allah sisa umur saya bermanfaat. Tetapi menang bening omah nonton inset investigasi baik. Lah sing di arep barokah umur. Iki mah lagi-lagi ning rike, mau ado ning rike boten beda. Pripun? Nggih, sami-sami teng mriki nggih. Aisyah mikale. Allah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, lalu bagaimana nikmat kehidupan dan kesehatan itu kita syukurinya? Rasul katakan ta'ajjalu bil khair. Kamu bersegera untuk melaksanakan perbuatan baik. Makanya kalau kata Rehan kan beramal baik janganlah ditunda. Hafal keren lagu mah. Canda ya Bu ya. Nggih. Itu sangat jelas itu. Ta'ajjalu bil khair. Bersegera kamu dengan perbuatan baik. Jangan ditunda-tunda kalau kamu untuk melakukan perbuatan baik. Sehingga Rasul katakan dalam sebuah hadisnya, "Ightanim khamsan qabla khamsin." Bersegeralah kamu dengan 5 perkara sebelum datang kepadamu 5 perkara. Yang pertama, sababaka qabla haramika. Kali kamu masih muda sebelum datang waktu tuamu. Gitu. Hai si gajah meradeku, haji lungaku selagi muda, selagi enom lah urung istiqomah hari masih muda mah engku bae wis tua. Ini namanya kita tidak mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepada kita.
maknanya. Karena mensyukuri nikmat itu mentasarufkan, iya kan? Masa muda kita gunakan untuk berbuat baik, jangan nunggu entarlah, taraji, nanti lagi, jangan ditunda melakukan perbuatan baik itu. Di sini dikatakan syababaka qabla haramik, masa mudamu sebelum datang masa tua. Kerasa segi menyesal kan? Kenapa ya dulu lagi nama kita jam 2 malam itu seperempat malam tidak bangun, padahal barangkali kan masih kuat fisiknya juga. Barang usia 50 tahun mah saya tahun usiane megang banyu atis malam-malam tuh nyecop ning tulang ge. Ya gitu ya. Nyesal siki kan Bu ya. Makanya tuh kasih tahu ke yang anak-anak kita, generasi kita, laksanakan. Terus Pak Ujang sekarang saya mah sudah terlambat dong. Tidak. Maka ibda bin nasik mulai saat ini. Kemarin usia saya 60 tahun 2 hari, saya tidak pernah melaksanakan sholat taubat, maka nanti malam saya akan sholat taubat. Itu perbaikan mensyukuri nikmat. Gunakan nikmat umur itu Bu. Nah, yang namanya umur itu bagaikan tumpukan batu gunung es. Segede apapun umur Bu ya. Namanya umur gitu. Yang namanya umur, tumpukan batu gunung es segede apa es itu Bu? Dipakai bikin kolak habis nggak Bu? Habis. Dipakai ngedinginin ikan habis nggak Bu? Dipakai makan cincau habis Bu? Bahkan didiamkan pun itu es akan begitu dengan umur dan usia kita itu. Lalu bagaimana kita gunakan tadi yang tajamu bersegera melakukan perbuatan baik itu. Terutama Rasul katakan ightanim khamsan qabla khamsin, bersegera dengan 5 perkara sebelum datang 5 perkara terhadap kita. Syababaka qabla haramika. Yang kedua, sihataka qabla saqamik, keadaan sehat kita sebelum datang sakit kita. Kan kita kerasakan kalau lagi sakit mah, ya Allah, rong dina maning begitanya sembuh lagi ya Allah, insya Allah tobat ya Allah, orang mengkonon maning ya Allah ya Allah. Tapi pikiran sehat maning, aduh maning kuliah kubur kok. Ya kan kita tuh. Padahal Masya Allah, ibda mulai, jangan ditunda. Mensyukuri nikmat kehidupan dan kesehatan, kesempatan kita itu adalah bersegera kuncinya. Jangan ditunda-tunda. Sekarang yang nom-nom belum kehaji, duitnya sudah numpuk misalkan, ya, depositonya banyak, bahkan tidurnya pun juga tidurnya bukan pakai busa apalagi kapuk, tetapi pakai gulungan picis misalkan. Ya. Tapi daftar haji mah enggak. Lah ngomongnya itu lah wong daftar sikigigi Pak Ustaz katanya berangkatnya 20 tahun yang akan datang. Lah ngomong enggak orang-orang daftar mah. Iya kan? Ngomong. Ibu nitip saya, kalau sudah punya duitnya, punya apanya, kita jangan ditaruh di rumah, jangan. Setorkan dulu ke bank biar dapat kuota. Adapun berangkat atau tidak, farudduhu ilallah. Kalau kita sudah daftar, maka tercatat oleh Allah Subhanahu wa taala hakikatnya di hadapan Allah kita sudah melaksanakan ibadah haji walaupun matinya besok hari. Allah katakan loh, man kana di sya'atin falam yahij falyamut insya'a yahudiyan aw nasraniyan. Terjemah Pak Ustaz Ujang ini galak ngajinya juga. Sebodoh nih menghukum. Allah katakan, man kana fi sya'atin falam yahij falyamut insya'a yahudiyan aw nasraniyan. Barang siapa orang yang sudah punya hartanya, duitnya, sesuatunya untuk berangkat haji tetapi dia tidak melaksanakan, falyamut, maka dia akan mati insya'a yahudiyan aw nasraniyan, dalam keadaan Yahudi atau Nasrani. Na'udzubillah. Makanya kalau sudah punya, masukkan, setorkan. Berangkat atau tidak, Allah Maha tahu. Kalau sudah daftar, tapi jangan juga kita terusik itu cari jalan biar duluan. Pengen haji mabrur, jadi caranya tidak mabrur, nggak bakal mabrur seperti itu. Masih ada waktunya ini? Kalau habis bilang aja Bu. Masih? Habis? Ya? Jam 5 lewat? 12, lewat 10 ya. Kita lanjut saja lah. Kalau saya siap saja sampai Isya juga.
Iya. Insya Allah. Kok saya baru ngaji pertama di sini, perasaan udah sering gitu ya, perasaan ya mungkin karena ikatan emosi dengan ibu-ibu pengajian ya begini gitu ya. Lalu yang ketiganya ibu, yang harus kita segerakan itu gina ka kobra fakrika. Gina ka kobra fakrika, dalam keadaan beradabmu sebelum datang kemiskinanmu. Coba Bu, ya Allah karim, kalau sudah kita lagi tidak ada makan, susah. Makanya selagi ada, bagaimana Rasul katakan dalam sebuah hadisnya, idza mata ibni Adam in qata'a amaluhu illa min salatin shadaqatun jariyatun aw ilmun yuntafa'u bihi aw waladun salihun yad'u lahu. Apabila mati anak Adam, yakni kita manusia ini, terputus seluruh amal perbuatannya kecuali 3 hal. Yang pertama, shadaqatun jariyatun, sedekah jariah. Ibu punya duit 100.000, masuk masjid, dimasukkan kotak amal, akan ketemu nanti di yaumil kiamah. Mau nggak? Mau? Saya tanya, kalau di kantong ibu ada duit 50.000, 55.500 rupiah, ibu masuk ke masjid, ada kotak amal, yang mana yang mau ibu masukin? 500. Aduh,